tragedinya yang terjadi yang membuat cerita ini jadi kuat. Jadi kayak sebenarnya ceritanya yang membuat aku tertarik sama, belum pernah nyoba juga main sama Mas Kinoy kan. Terus kemarin juga nonton beberapa film Mas Kinoy, bagus gitu, jadi pengen juga belajar dari beliau. Nah, dan ini kan kalau yang tadi kamu bilang ini film yang kisah nyata ya. Kita sebenarnya filmnya mengambil based on thread by Zero Point. Jadi kita fokusnya alihinnya semua di thread itu. Ada ini nggak, mungkin ada kekhawatiran nggak mungkin saat kamu syuting itu di lokasi yang hampir menyerupai ya dari kejadian itu sendiri, mengalami hal-hal yang tidak enak? Sebenarnya ini yang kita jual juga dari film ini adalah setnya tuh semua ngebangun. Jadi setnya bikin dari nol banget, nge-build. Kita datang juga masih digetok-getok tuh set di lokasi, dan memang di gunung batu gitu kan, alam ya, kita berdamai dengan alam. Cuman kejadian-kejadian aneh sih aku ya alhamdulillah nggak kenapa-napa, karena juga nggak terlalu takut dan nggak terlalu peka anaknya gitu. Cuman ya udah capek juga kali ya syuting, jadi ya enjoy aja karena rame. Terus walaupun gak ada sinyal, tapi kan kita jadi bonding sama yang lain. Dan hal kesulitan apa sih yang mungkin yang kamu hadapi di film ini sendiri? Sebenarnya untuk adegan tuh lebih banyak menurutku yang sulitnya lebih ke fisik dan banyak bermain sama CGI juga gitu. Jadi lumayan harus banyak imajinasinya, dibantu juga banyak darah-darah, kayak kita pakai banyak darah gitu. Terus di tempat-tempat yang tidak biasa, itu hal baru juga buat aku, bukan cuma sekedar darah nemplok doang gitu, enggak. Jadi itu sih lumayan challenging tapi seru buat something new. Orang tua selalu mendukung dan selalu nonton juga mungkin setiap film-film kamu yang... Iya, karena mereka tahu aku juga suka di sini, lagi enjoynya di dunia ini gitu. Jadi mereka selalu support sih, as long as it's positif gitu. Jadi kalau datang kan, kalau syuting kan nggak pernah ikut, nggak pernah nemenin gitu. Oh ya udah syuting. Nanti mereka kaget biasanya hasilnya akhirnya gimana gitu. Papa tuh sebenarnya jarang banget nonton horor, males nih sebenarnya nonton horor. Jadi kalau nggak nonton film anaknya dia nggak mau nonton. Kalau nonton juga pasti begini dia. Lu sering dapat mentor juga gak sih dari? Nggak terlalu banyak sih, karena papa kan juga udah nggak banyak di dunia ini gitu. Tapi sih 1-2 hal lah sering cerita gitu. Dia juga kayaknya senang karena anaknya di dunia yang ya di entertain, yang dimana dia juga senang dulu di situ gitu. Jadi sharing pasti ada, cuman bukan yang mentoring kayak kamu harus begini, kamu harus gitu, enggak. Itu benar-benar biarin anaknya belajar sendiri di lapangan dan mencari jalannya sendiri. Tapi ngerasa ini nggak sih dengan nama besar seorang bokap gitu kan, jadi privilege sendiri untuk kamu? Privilege dalam sebenarnya bisa dari dua sisi ya. Kalau privilege itu pasti seneng karena lebih lebih di respect juga, lebih dihormati lah, cuman pada akhirnya kan apa yang kita suguhkan juga hasil karya sendiri, jadi hasil kerja keras sendiri juga. Kayak aku bilang tadi, jarang banget mentoring juga kan, papa di kantor ya gitu. Cuman aku malah senang kalau nunjukin hasil akhir gitu ke papa di setiap filmnya, ada progres gitu. Nanti sampai rumah dia bilang mainnya makin bagus, mainnya makin ini, mungkin nanti kedepannya gini, kedepannya gitu. Jadi pengen ngasih lihat ke papa juga step-stepnya aku dari bawah banget, dari nol banget gitu. Dari semoga besok project kemudian akan bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak burden juga, cuman ya privilege ya. Tapi masih sering dipantau papa juga sih mungkin untuk mengambil peran. Aku selalu cerita sih kalau mau dapet gitu kayak mau ambil ini nih, pasti dia selalu kayak alhamdulillah, semoga jadi lebih baik, kesempatan baru. Dia senang kan setiap anaknya dapat kesempatan. Ntar kalau karakternya agak beda dikit, astagfirullah ini kayak bukan anak papi, astagfirullah ini gitu. Tapi ya dia mah selalu sok atuh gitu. Ada batasan nggak mungkin dari Papa juga untuk peran-peran yang kamu? Sebenarnya enggak sih, aku juga banyak discuss sama manajemen, karena juga percaya sama manajemen juga. Jadi ya aku pada akhirnya juga pasti bakal ngobrol, bakal ngambil ini nih, ada yang begini, ada gini. Tapi tadi kan sempat ngobrol juga sama papa sama mama gitu, boleh acting atau berkarir di dunia ini tapi tetap pendidikan nomor 1 gitu. Oh, iya. Itu sendiri jadi susah nggak sih ngebagi waktunya, apalagi lagi skripsi katanya tadi itu? Aku tapi senang karena dari dulu aku juga senang belajar. Jadi kayak
aku tahu prioritasnya adalah pendidikan. Dulu kan aku cuma bisa syuting kalau lagi libur gitu, jadi kesempatannya nggak terlalu banyak gitu. Tapi sekarang kan udah mau lulus, terus lumayan banyak kesempatan alhamdulillah, jadi banyak bisa belajar juga. Tapi tetap nggak boleh ketinggalan kemana-mana, bawa laptop tetap di lokasi sambil skripsian gitu. Harus colong-colongan waktu aja pinter-pinter. Yang penting dua-duanya tetap optimal. Oke. Oke. Terima Boleh kasih. promonya sedikit. Ah iya, satu lagi deh. Iya. Apa nih? Waktu itu kita tahu kan kamu kan berawal dari pencarian bakat dan menyanyi gitu, dan sekarang terjun ke dunia acting gitu, seni-peran. Itu inspirasinya dari mana? Oh, waktu itu sebenarnya aku memang hobi banget nyanyi gitu. Terus nggak sengaja ada satu kesempatan untuk nyobain acting kecil-kecil gitu. Oh seru juga ya, tapi nggak memfokuskan ke situ. Sampai adalah aku ketemu manajemenku juga, terus abis itu mulai dapat kesempatan. Awalnya ya nyoba-nyoba doang gitu, oh seru-seru, tapi lama-lama kok aku menjadi jatuh cinta sama film itu sendiri, jatuh cinta sama acting itu sendiri gitu, karena aku nggak pernah nonton Papa dulu sama sekali, sampai ya baru beberapa tahun lalu lah lihat di Netflix gitu ada, tapi sisanya ya berjalan sendiri karena ternyata aku pun suka. Katanya kan gue tidak jatuh jauh dari pohonnya, ternyata benar ya itu, bahwa ada darah-darah itu gitu, dari nenek juga kan. Cuman ya pada akhirnya mungkin kalau dari keluarga kan pasti akan, karena pernah ada di dunia itu, akan ngasih tahu oh jangan kesini nanti ada apa, karena mereka pernah ada itu. Tapi yang jalannya tetap aku, yang lewatnya tetap aku. Oke, sip. Sip. Thank you. Oke, aku promo